Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul yaitu pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Kelompok kami yang berisi Ellen Kristiana Menderlova, saya sendiri Sri Sunarsi, dan Herliani Ratu Esther. Yang pertama, apa sih pasar relasional? Jadi pemasaran relasional atau relationship marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang berfokus pada perekrutan dan pemeliharaan pelanggan melalui peningkatan hubungan antara perusahaan dan konsumennya. Terus pendekatan pemasaran yang sangat relevan untuk bisnis jasa karena tingginya interaksi antara produsen dan konsumen. Terus fokus pada rekrutmen dan pemeliharaan atau mempertahankan pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan dengan mereka. Terus selanjutnya, mengapa sih pasar relasional itu penting? Jadi peningkatan pelanggan baru hanyalah hanyalah langkah awal dari proses pemasaran. Yang mempertahankan pelanggan jauh lebih hemat biaya, diperlukan 5 kali lipat biaya untuk mendapatkan pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Terus terdapat pergeseran fokus dari transaksi tunggal ke hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terus pemasaran tradisional versus pemasaran relasional. Jadi aspek yang pertama yaitu fokus. Fokus, terus pemasaran tradisionalnya itu fokus pada penjualan, terus pemasaran relasionalnya itu fokus pada mempertahankan konsumen. Yang kedua, orientasi. Pemasaran tradisionalnya itu orientasi pada karakteristik produk. Pemasaran relasionalnya itu orientasi pada manfaat produk. Terus aspek skala waktu, pemasaran tradisionalnya itu skala waktu jangka pendek, terus pemasaran relasionalnya itu skala waktu jangka panjang. Terus kemudian aspek komitmen kepada konsumen, pemasaran tradisionalnya itu komitmen yang terbatas, dan pemasaran relasionalnya itu komitmen yang tinggi. Terus aspek kontak, jadi pemasaran tradisionalnya itu kontak dengan konsumen rendah dan pemasaran relasionalnya itu kontak dengan konsumen yang tinggi. Terus aspek selanjutnya yaitu aspek kualitas. Jadi pemasaran tradisionalnya itu kualitas adalah urusan bagian operasi dan pemasaran relasionalnya itu kualitas adalah urusan semua departemen atau orang. Baik, di sini ada konsep inti dari pemasaran relasional. Yang pertama itu ada horizon jangka panjang, di mana ini adalah keberhasilan yang diukur dari lamanya hubungan dengan pelanggan dan seberapa besar bagian dompet konsumen yang didapat. Di sini itu pemasaran rasional juga mengukur estimasi mengenai nilai sepanjang hidup konsumen. Lalu ada pemasaran relasional juga memandang pelanggan sebagai mitra, sehingga mendorong kolaborasi serta penciptaan nilai mutualan dan situasi win-win. Yang kedua, ada komitmen dan pemenuhan janji, yang dimana ini adalah menekan pemeliharaan sikap percaya dan komitmen melalui pemenuhan janji dan empati. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan pada upaya pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji dan empati di antara kedua belah pihak, sehingga dapat menyatukan arah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal inilah yang diyakini dapat mendorong loyalitas dari seorang konsumen. Terus ada pangsa konsumen, bukan pangsa pasar. Fokus pada mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan silang, cross-selling, atau upselling kepada mereka. Di mana pemasaran relasional ini tidak lagi berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar, tetapi pada upaya untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan bagaimana dompet konsumen dengan menjual lebih banyak produk yang sama atau penjualan selling kepada mereka. Hal ini berimplikasi bahwa pelanggan yang berpotensi tinggi diperlukan sebagai individu. Next. Lalu di sini ada nilai sepanjang hidup pelanggan, CLV.
mengidentifikasikan pelanggan yang berpotensi untuk hubungan jangka panjang karena investasi pemasaran relasional cukup besar. Nah, di mana di sini mengingat biaya untuk menerapkan pemasaran relasional itu cukup besar, maka tidaklah ekonomis untuk menginvestasikan dalam hubungan jangka panjang dengan seluruh pelanggan. Tidak semua konsumen menginginkan hubungan jangka panjang, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung CLV-nya agar menguntungkan perusahaan. Lalu di sini ada dialog dua arah, di mana hubungan yang diinginkan memerlukan komunikasi dan dialog dua arah. Di mana artinya untuk mencapai sebuah hubungan yang diinginkan diperlukan dialog atau komunikasi dua arah karena hubungan masyarakat adalah hubungan jaringan dan interaksi. Pemasaran relasional bukanlah sekadar basis data atau pemasaran langsung. Yang terakhir ada konsumisasi, yang dimana ini adalah pemasaran relasional memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang keinginan konsumen, sehingga produk dapat disesuaikan dengan spesifikasi pelanggan, di mana pemasaran relasional memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen, sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dengan demikian, konsumisasi massal atau konsumisasi di pasar massal dapat dilakukan. Next. Di sini ada tujuan dari pemasaran relasional. Yang pertama itu tujuan utamanya, yaitu menentukan nilai sepanjang hidup, lifetime value, atau disingkat LTV, dari pelanggan. Lalu ada tujuan lanjutan, yang dimana ini adalah memperbesar LTV tadi dari setiap kelompok pelanggan dari tahun ke tahun, menggunakan keuntungan yang didapatkan untuk memperoleh pelanggan baru dengan biaya yang lebih murah. Yang terakhir adalah tujuan jangka panjangnya, yaitu menghasilkan keuntungan terus-menerus dari pelanggan lama dan pelanggan baru. Next. Oke, di sini ada ringkasan strategis pemasaran relasional atau model pasar 6. Pasar pelanggan. Pasar pelanggan merupakan pasar utama dalam model pasar 6, SIG Market Model. Pelanggan menjadi fokus utama dalam aktivitas pemasaran, tidak saja terkait dengan pembelian, tetapi juga pelanggan lain seperti para perantaraan, intermediari, dan konsumen akhir, individu pengguna. Terus, referral market mencangkup baik pelanggan, customer referral, maupun non-pelanggan. Pelanggan merupakan pemasaran terbaik bagi perusahaan melalui informasi dari mulut ke mulut yang positif. Customer referral melibatkan inisiatif pelanggan yang royal atau puas untuk mereferensikan perusahaan kepada konsumen lain. Perusahaan perlu memformalkan persoalan ini dalam proses organisasi guna mendongkrak referral. Pasar pemasok atau aliansi. Pemasok dan partner aliansi penting karena juga beberapa memberikan akses modal, teknologi, kompetensi, dan kapabilitas. Hal ini berarti perusahaan tidak harus melakukan integrasi vertikal, tetapi integrasi virtual yang memudahkan kapabilitas dan kompetensi para mitra. Keterpaduan ini memiliki tujuan dan sasaran yang sama, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada kompetensi inti yang dimilikinya. Terus ada pasar pengaruh. Apa sih pasar pengaruh itu? Dalam pasar pengaruh, para pemegang saham, investor, pemerintah, pesaing, analisis keuangan, broker, media massa, kelompok perlindungan konsumen, pencipta lingkungan, dan serikat pekerjaan. Setiap perusahaan perlu mengidentifikasikan pihak-pihak yang relevan karena setiap sektor industri dan waktu dapat berbeda. Pasar rekrutmen. Pasar membutuhkan input SDM berkualitas dari pasar tenaga kerja agar dapat mendukung penyampaian customer service dan daya saing perusahaan.
Untuk mendapatkan perusahaan perlu menjalani hubungan dengan universitas, agen-agen sektor SDM, handbester, dan lain-lain. Terus ada pasar internal. Memuaskan pelanggan berarti setiap departemen dan individu memberikan dan menerima pelayanan yang tinggi dari yang lain. Hal ini terkait dengan misi, strategi, dan tujuan bersama. Penerapannya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang kemampuan berkomunikasi, merespon pelanggan, dan melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan. Perusahaan perlu memilih kelompok pegawai yang termasuk dalam kontraktor, modifier, influencer, dan islotil. Next. Oke. Sekian dari kami, presentasi kami. Bila ada kata-kata kami yang kurang dan kalimat kami yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.